yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Semoga setelah kita tadi yang tadi jawab sehingga kegiatan kita hari ini berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan rencana. Bagaimana nih kabar anak-anak itu semua yang
budaya, Iya. bahasa Inggris, olahraga ya, olahraga karena keluar gitu ya. Tugas ya. Kalau yang paling banyak tugasnya mata pelajaran apa? Matematika, sejarah, banyak mencatat. Menurut kalian kalau terlalu banyak mencatat itu apakah itu akan membuat kalian merasa bahwa kalian memahami semua materi? Karena kalian jadi malas kalau udah masuk pelajaran. Iya. Kelompok nyetak itu ya. Presentasi. Jadi gitu-gitu aja ya. Kalau kalian Karena satu bab harus dinampung sendiri, jadi sendiri banyak. Belum lagi ada topik ini, topik itu ya. Jadi kita pun karena merasa banyak banget di tugasnya gitu. Jadi untuk pengalaman materinya ini mana lagi ya, karena udah saking banyaknya gitu ya. Apakah itu termasuk salah satunya menjadi faktor dalam untuk kemudian punya tugas? Jadi Ibu mau tanya juga lagi, hal-hal apa saja yang sudah kalian tunda dalam waktu 3 hari sebelumnya? Contoh pekerjaannya apa aja nih? Bahas satu coba dari sebelah sini, dari coba. Menghafal tabel kredit, laporan kelima, buat laporannya ya? Oh printnya masih ditunda-tunda, ya coba angkat. Gak buat catatan. Dalam 3 hari sebelumnya banyak. Ya, nggak buat catatan juga, nggak buat PR, nggak buat catatan. Berarti sebagian besar nggak buat catatan, nggak buat PR ya. Nah, kenapa kalian dalam 3 hari sebelumnya itu mungkin ada kegiatan lain yang lebih prioritas atau gimana? Kenapa kalian nggak ingat lagi? Jadi menunda-mundanya karena melakukan apa tuh? Lebih sering main HP kah? Atau mungkin ada melakukan hobinya? Tadi biasanya kalau yang acara itu terkait kejujuran, misalnya kalau yang reguler biasanya. Dan
pernah nggak lagi belajar terus masuk nih notif dari kawan ya gitu, atau notif dari siapa gitu, tiba-tiba baca apa nih ya gitu, buka lah ini pesannya, oh penting nih, oh ternyata padahal sebenarnya nggak penting, tapi bukan penting saat itu gangguan terdistract, kita lagi ngerjain tugas atau pengen buka, akhirnya dari situ sambung chat dan sambung terus kayak gitu kan. Nah kalau kayak gitu kalian pernah mengalami hal itu? Sering ya, selalu mungkin ya. Lagi kerjain tugas, masuk notif atau masuk apa notif dan notif IG, notif TikTok kayak gitu, buka lah TikTok, terus lihat oh ini apa nih, scroll akhirnya terus scroll jadinya catatan itu dari sini ada laptop di situ, akhirnya udah jadi kalau besok aja lah terus akhirnya udah selesai, udah lebih stres sama nanti, atau nanti tiba-tiba ada diajak makan bakso, lagi ngerjain tugas tuh, nanti kalian bisa juga disuruh pilih, ada kawan yang ngajak buat tugas, ada kawan yang ngajak keluar main, kalian bisa lebih pilih yang mana? Keluar main kan, yang buat tugas adalah tugas itu nanti aja ya kan, tugas aja dulu, nanti pas udah tengah waktunya, mana nih, pasti kayak gitu kan, sendiri. Nah sedangkan kalau dari eksternal, yang pertama dari lingkungan belajarnya, apakah lingkungan belajar kalian itu mendukung untuk membuat kalian ini tidak benar-benar pekerjaan, contohnya kayak tadi aku bilang, ada kawan yang dihadapkan dua pilihan nih, diajak teman makan bakso sama diajak teman untuk kerjain tugas gitu. Tapi kalian lebih milih untuk teman yang ngajak makan bakso gitu, nah, itu kan lingkungan berarti oh nggak mendukung nih untuk menciptakan kalian supaya menghindari prokrastinasi. Terus tugas yang tidak jelas, pelajaran eksak tadi, kalian berpikir bahwa oh susah nih pelajarannya gitu kan, jadi ya udah nanti aja lah dulu kerjainnya, tunggu sampai paham lah, atau cari sendiri loh, nanti aja cari sendiri, mungkin nanti dari HP gitu. Itulah tadi terdistract lagi, lihat notif yang lain, pak yang lain lagi gitu ya. Selanjutnya kurangnya dukungan. Kalau dari keluarga kalian gimana nih? Dari keluarga kalian semuanya apakah mendukung untuk kalian belajar dengan ini, lingkungannya, fasilitasnya udah memadai semua di rumah ya? Memadai semua ya. Nah, kalau ada pun dampak yang akan kalian peroleh jika kalian melakukan prokrastinasi akademik tadi, prokrastinasi akademik ini kan berarti masuk ke permasalahan yang negatif gitu ya, bukan yang positif, karena kan itu menunda-nunda belajar gitu, menunda-nunda tugas. Nah yang pertama itu penurunan prestasi belajar. Jadi kalian mungkin akan merasa bahwa nanti ya udah karena udah sering menunda-nunda, kalian ketinggalan, akhirnya kalian nggak paham nih pas dijelasin sama guru untuk materi selanjutnya, kalian udah nggak paham lagi karena kalian masih mengerjakan di materi yang sebelumnya gitu. Jadi kan menurunnya tuh prestasi belajar kalian. Yang kedua stres. Apakah kalian di sini semuanya merasa stres, kurang tidur gitu atau sebagainya? Tidur jam berapa tidur biasanya? Kami tergantung setelah karena asrama ya? kami tidak nanti gosok. Oh, gosok baju kayak gitu untuk besok sekolahnya ya. Kalau yang reguler jam berapa tidurnya? Tergantung juga jam berapa biasanya. Di atas jam 12 ada? Ada. Bangunnya jam berapa? Jam 6. Kita kan dalam sehari itu minimal tidur 7 jam lah ya. Nah kalau kalian tidur di atas jam 12, kita hitunglah jam 1 atau jam 2. Bangunnya jam berapa? Jadi berapa jam cuma? Nih contohnya kan jam 2. Nah semalam jam berapa tidurnya? Semalam jam berapa tidurnya? Setengah 1. Bangunnya jam berapa? Jam 10. Menghitung lebih kurang atau udah mau 7 jam juga lah ya. Tapi kan terasa beda nggak kalau kalian tidur jam 10 malam, tapi bangunnya itu di jam 5 subuh atau jam 6 subuh gitu. Beda, pasti lebih segar ya, lebih fresh kan. Tapi kalau tidurnya telat, pasti bangunnya masih ngantuk. Ya lihat jam, oh masih jam 6 lewat, masih jam 6 pas, ya jelas 15 menit lagi. Jadi ini tunda-tunda dari segi itu aja udah menunda-nunda ya. Apalagi dari segi belajar gitu. Nah selanjutnya burnout atau mudah untuk ini kelelahan kalian. Itulah yang tadi katakan kalau misalnya kita sering menunda-nunda, jadi kita ya udah nanti aja lah, akhirnya yang kita kerja itu menumpuk sehingga kita mudah kelelahan. Kemudian
waktunya gitu untuk kerjain tugasnya. Kemudian coba belajar untuk fokus lah beberapa menit aja gitu. Jadi jangan mudah jauh, kalau bisa jauhin aja baru HP-nya. Coba untuk melatih kalian berpikir kritis juga, kalian bisa tuh memecahin apa dulu soal yang mudah aja dulu kalian coba. Oh berarti mudah bisa lah nih tugas begini. Nah, tak perlu bantuan HP gitu. Coba dulu pecahkan sendiri gitu. Itu juga melatih fokusan gitu kan. Nah yang terakhir itu tentukan apakah prioritas tugas itu penting atau enggak. Nah selanjutnya kita akan mengerjakan aktivitas, kalian akan mengerjakan aktivitas itu memberikan aktivitas kepada kalian. Setelah ini kalian baca dulu. Kira berapa nih waktu ibu dan tugas kalian? 10 menit cukup. 10 menit cukup ya. Kalau 5 menit lah, 5 menit bisa. Coba baca dulu tugas. Oh ya, itu lupa instruksi tugas saya coba ya. Jadi petunjuk pengerjaannya yang pertama, kalian identifikasi aktivitas atau kebiasaan yang sering dilakukan saat mengerjakan tugas. Yang kedua, kelompokkan lalu tulislah aktivitas tersebut di dalam kotak yang sesuai dengan tingkat pengerjaannya. Yang pertama ini kan ada penting dan mendesak. Contohnya kayak penting itu dan mendesak kayak yang bilang tadi tugas matematika yang hari ini diberikan oleh guru. Kemudian ternyata tenggaknya itu di hari Rabu. Menurut kalian itu penting dan mendesak atau enggak? Atau mungkin ada hal lain yang lebih penting? Nah yang kedua penting tapi tidak mendesak. Kayak misal, oh ini penting ini dikerjain sekarang, cuma nggak butuh-butuh kali lah. Maksudnya ya udah bisa nanti dulu, ada hal lain yang lebih diprioritaskan. Kemudian yang ketiga tidak penting tapi mendesak kayak gitu. Misal kayak ini tugas apa seni budaya disuruh cari alat musik apa kayak gitu kan. Itu kan bisa kita bilang misal waktunya itu ternyata lusa sebetulnya, misal hari Senin ya sebetulnya. Itu kan kalau alat musik mungkin kan ada yang udah punya, saya suruh bawa pianika gitu, kalian udah punya di rumah gitu. Jadi kan ya udah karena udah, tapi itu kan mendesak gitu. Dan yang terakhir tidak penting dan tidak mendesak, dalam artian ada yang lainnya yang bisa lebih diprioritaskan. Aktivitasnya apa? Iya aktivitasnya ya yang mau dilakukan ini kira-kira penting dan sudah mendesak kali harus saat ini ya aktivitasnya. Misal apa ada catatan tadi Naila bilang dalam 3 hari belakang ada penunda catatannya gitu. Mungkin belum dicatat gitu kayak sekarang. Kira-kira itu penting dan mendesak lagi nggak? Berarti di sini kita ya misal kayak catatan penting dan mendesak. Nah penting dan mendesak. Misal catatan model apa? Sejarah. Catatannya tuh penting dan harus dikumpulkan dalam waktu kapan. Boleh satu aja atau boleh lebih dari
baru kasih tugas di dalam itu. Ini jadikan PR ya ini sebagainya. Nah pas ada perancang, oh ya ini kayaknya susah deh cara buatnya gitu. Oh tanya sama kawan yang lebih tahu lah. Nah, jadi kan langsung kayak Kak ini bilang langsung buat pada saat diberikan tugasnya. Selanjutnya penting dan mendesak yaitu membuat catatan sejarah. Ini kapan ada waktunya catatan sejarah? Kemarin berarti udah lewat deadline bahkan ya. Nah itu gimana? Ada dimarahin nggak sama gurunya? Dimarahin sama gurunya. Nah kalau menurut dari teman-teman yang lain gimana nih solusi untuk Kak Putri? Karena lupa membuat catatan sejarah bahkan nggak lewat dari enggak waktunya. Buat terus hari ini, kerjain hari ini ya. Dia nggak dimarahin lagi, dan dimarahin lagi, kerjain terus tugasnya supaya nanti ke depannya nggak jadi ditanda lah sama gurunya gitu. Kalau misalnya kayak gini, kalau kita pernah melakukan suatu kesalahan pasti bakalan diingat sama gurunya sama ini yang nanti karena tugas gitu. Jadi ke depannya karena kita udah merasa bahwa kita pernah melakukan kesalahan itu, ke depannya nggak diulangi lagi dengan cara kayak kalau Mbak bilang tadi, buat tugasnya pakai kata tahu dan bilang kayak bisa dijelaskan. Selanjutnya ketika lupa mengerjakan tugas lalu disuruh untuk mengumpulkannya kayak gitu ya. Misal ini kayaknya ini punya Anika kayak ini contohnya ya. Ternyata baru sadar lupa buat tugasnya, tapi ternyata disuruh kumpul hari ini gitu. Menurut kawan-kawan semua di sini gimana nih solusi untuk Kak Askanya nih? Dalam waktu ada yang nggak masuk, jadi nilainya kosong. nah nilainya kosong ya, jadi berdampak pada penurunan prestasi akademik jadinya Kak Aska. Nah, kalau dari Kak Aska sendiri gimana nih untuk kedepannya supaya tidak kejadian lagi hal seperti ini? Kosong harus seperti itu. Ya, soal langsung kerjain terus tugasnya. Ya. Kalau misalnya ada yang nggak ngerti gimana? Lihat di Google gitu ya. Selanjutnya catatan sejarah dikumpul hari ini. Nah, Nela gimana? Udah selesai catatan sejarahnya? Setengah. Masih banyak tugasnya? Masih banyak. Apakah cuma Kak Nela aja atau teman sebangkunya juga? Belum selesai catatan sejarahnya. Dikasih waktu banyak kan ya? Dikasih waktu kerjainnya kapan? Hari atas nggak ada hal yang membuat kalian untuk termotivasi jalannya ya. Jalan juga kenapa nggak ambil? Oh, buat PPT. Kalau kalian saudara itu cuma kasih kelompok, presentasi sama catatan. Soalnya gambarnya. Ini kalau misalnya itu menurut Ibu ya, kan udah dikasih catatan nih, disuruh buat PPT juga, bahkan disuruh catat punya catatan orang lain, punya kelompok lain. Sama jawabannya. Nah kalau gitu itu mungkin untuk kalian supaya membuat kalian itu supaya lebih mudah untuk membuat PPT-nya. Jadi setelah kalian mencatat, kan kalian udah mencatat nih tugas apa poin-poinnya gitu untuk materi kerja. Dikasih waktu 1 minggu kan. Misal minggu ini ternyata presentasi contohnya tentang apa? Presentasi minggu ini tentang apa? Sejarah kerajaan dulu. Berarti catatannya tentang itu kan? Dibuat PPT pasti tentang itu juga kan. Nah kalau kalian udah selesai buat catatan pasti kan kalian rangkum tuh dari buku paketnya. Kalau buat PPT pasti harus buka lagi buku paketnya kayak gitu. Sedangkan kalau kalian udah catat duluan, kalian tinggal lihat aja di catatan yang udah kalian dikasih. Iya, jadi kan lebih mudah tuh untuk nggak usah nggak perlu lagi lihat buku paket karena kalian udah mencatat. Oh iya, karena kan apa yang kalian catat itu berarti itu penting menurut kalian kan. Kalian itu oh ini udah ringkas gitu. Jadi dicantumkanlah ke PPT gitu. Terus juga kalau untuk catat pertanyaan dan jawaban dari kawan-kawan lain supaya itu disitulah dia pemecahan suatu kelompok, pemecahan masalah dan suatu kelompoknya. Kan dalam satu presentasi itu pasti beda-beda nanti pertanyaan yang diletakkan kawan-kawannya. Misal dari kelompok ini tanya kerajaan tentang apa kerajaan Aceh gimana gitu bahasanya. Terus
kawan kalian ada yang nanya ini tuh jawabannya kalian udah tahu apa, disitulah kalian juga dapat ilmu baru. Jadi anggap aja seperti itu ya. Jadi coba gimana nih solusi untuk Kak Naila di teman-teman yang lain. Dan sejarah dikumpul hari ini, sedangkan baru dikerjakan setengah. Gimana? Nggak sabar lagi. Nanti pasti nilainya bakalan ada juga kan, kalian ada belajar dari situ. Mungkin gini, guru itu tergantung, nggak dinilai dari catatan, bisa jadi dinilainya dari hasil presentasi kalian, dinilai dari hasil PPT kalian. Oh PPT bagus nih, ringkas sekali dibuatnya. Oh ini berbentuk PPT banget nih tugasnya. Karena ada lah kalau PPT malah taruh materi yang uraian gitu. Nah kalau PPT itu kan PowerPoint-nya aja gitu. Ya kan? Oke. Dan yang terakhir ini ya menghafal tabel periode. Nah kapan tengah waktunya? Hari ini udah bisa hafal semua? Belum. Setengahnya? Sampai belajar? Nah gimana nih solusinya kawan-kawan yang lain untuk Talita nih belum menghafal tabel periodik? Sedangkan hari ini tenggaknya ya? Iya. Jam keberapa? Terakhir. Terakhir. Berarti ini setelah ini baru menghafalnya guys? Enggak. Gimana Talita? Stop setengah-setengah itu juga nggak boleh. Boleh, tapi ulang lagi nih bersama. Tabel periodiknya ya. Ada yang ini nggak yang punya kecilnya gitu kalian? Berarti kalian belajarnya dari HP. Sendiri. Kalau kami dulu biar lebih mudah itu ada tabel periodiknya kami beli sendiri. Iya, nggak mesti di ini juga di print banget ini. Itu cuma di foto doang. Kalau nggak salah itu ya, kalau di fotokopi mungkin ada tuh dijualnya itu tabel periode. Ada kan? Kita kalau misalnya menghafal dari HP itu emang susah kali, pasti cepat terbuka. Jadi kita, iya banyak godaannya, benar, banyak godaannya. Jadi kalau misalnya kita punya, misalnya ini aja nih, udah HP tinggalin tabel, buka tabel periode. Kalau ini ibu dulu ya, karena ibu kan juga pernah buka menghafal tabel periode itu. Iya hafal terus tabel ini, jadi tentuin terus itu kan. Oh ini dikasih waktu udah 2 minggu yang lalu, minimal aku dalam seminggu ini bisa hafal sampai 2 baris saja lah gitu. Ini kan kita tentuin tenggaknya sendiri tuh. Oh dalam minggu ini aku hafal 2 baris dulu, minggu depan aku hafal 2 baris, dan kan misal udah ada berapa baris tuh, ada 5 baris misalnya, minggu depannya lagi hafal semuanya gitu. Jadi ingat terus. Jadi cukup mengandalkan tabel periodik itu aja, jangan dari HP. Kalau dari HP banyak godaannya gitu ya. Jadi itulah pemecahan masalah dari setiap kawan-kawan yang lain, dan respon juga solusi yang telah kalian keluarkan. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Atau sudah jelas? Siapa yang ingin menyimpulkan terkait dengan kegiatan kita hari ini tentang prokrastinasi akademik itu apa? Bisa pelajaran untuk tidak mengulang tugas, tidak masa-masa lagi, mengumpulkan tugas tepat waktu, ya, mampu ya kan, terus apa lagi? Jangan terlalu terbatas kayak misalnya sedikit-sedikit berkumpul. Ya, belajar terus sekalian berpikir kritis juga kan, kayak nggak ke pelajarannya tapi ke lain. ya udah itulah jadi cepat terdistract sama hal-hal yang lain gitu ya. Kayak menghafal tabel periode coba aja beli, paling nggak mahal tuh berapa, cuma 2.000. Kalau zaman dulu ya yang kecil itu cuma 2.000 tuh. Ya kalau dari HP masuk notif buka yang lainnya itu udah nggak ada lagi, udah nggak selama itu sih. Bagaimana refleksi terkait dengan kegiatan hari ini? Apakah semuanya happy, senang, seru juga ya? Apa yang bisa kalian peroleh dari ini semua kegiatan kita hari ini? Pelajaran yang bisa kalian dapatkan? Iya, bisa berkompromi dengan masalah masing-masing juga ya. Jadi bisa saling kasih solusi juga untuk kawan-kawannya yang ada pekerjaan yang penting dan mendesak tapi masih ditunda-tunda gitu ya. Dan mayoritasnya karena HP ya. Ya, karena HP semuanya ya.
HP sebenarnya ya. Apalagi zaman sekarang kalian ini udah ada ChatGPT. Jadi makin mengandalkan ChatGPT ya udahlah. Oh ya, kalau catatan itu juga ya, ini juga membantu untuk kalian ujian sih. Kalian nggak perlu belajar lagi dari pakai cukup ya catatan itu ya, karena catatan itu pasti akan keluar juga tuh semua yang di di kelas ya, di rangkum semua. Jadi kalau pakai kan rasanya pasti kayak buku tebal gitu. Iya, banyak kali kayaknya nih yang harus dihafal nih gitu. Sedangkan kalau kita lihat catatan bisa kayak buku itu aja. Oh beda, ini kita tandain ini bab satunya cuma segini. Oh berarti yang ini aja yang pelajari. Ini dari keluar dari sekolah. Nanti pasti ada dikasih kisi-kisi juga sama gue kan. Jadi pelajari itu aja. Nanti ibu juga akan membagikan link evaluasi kegiatan kita ini sama siapa yang bisa dibagikan ya. Sama Naila boleh, sama Naila nanti ibu bagikan link evaluasi kegiatan musik kompeten ya. Nanti dicakup kegiatannya apa gitu. Nanti lah kalian baca. Terus untuk tindak lanjut dari kegiatan kita hari ini, nanti kalau misalnya ada yang mau buat email prasiklah sama ibu, kita masuk lagi ke kelas, nanti kita belajar lagi tentang lokasi usaha akademik, atau ada yang mau buat dengan kelompok ataupun coaching individual dari kegiatan kita. Sampai sini apakah sudah jelas atau ada yang ingin bertanya lagi? Sudah. Oke, sebelum kita menutup pertemuan kali ini, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa